Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kita akan membahas terkait berita apa saja yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada di lampos.co. Di berita pertama ada berita terkait SDN 1 Komering Putih, Lampung Tengah hanya dapat 3 siswa. Kemudian ada berita Tekap 308 Polda Lampung tembak mati pelaku begal. Selanjutnya ada Bupati Lampung Timur minta agar TNWK dibuka kembali untuk umum. Dan ada berita akses pintu masuk sirkuit MX GTX Wairagom ditutup pemilik lahan. Ya, ada berita-berita menarik ini Mbak Cici. Pertama terkait dengan SDN 1 Komering Putih Lamteng yang ternyata hanya dapat 3 siswa ini Mbak. Ya, ini memprihatinkan sekali ya. Di tengah kita gencar untuk memajukan pendidikan, ternyata ada sekolah dasar negeri ini di daerah Komering Putih di Lampung Tengah yang hanya mendapatkan 3 siswa di tahun ajaran baru ini. Persoalannya katanya sih terkait dengan zonasi dan memang jumlah penduduk yang ada di sana ya untuk masa usia sekolah minim, tapi tidak mungkin kan hanya 3 orang ya. Iya, nggak seminim inilah ya. Betul, apalagi sekolah tersebut totalnya ada 41 siswa untuk satu sekolah. Itu yang tersebar di berbagai kelas. Pemerintah atau dinas pendidikan harus segera melihat hal ini karena memang pendidikan itu penting untuk kita menghadapi era selanjutnya, apalagi 2045 kita bercita-cita untuk menjadi Indonesia emas. Jadi pendidikan amat penting dan ini harus segera diantisipasi. Kalau memang memungkinkan untuk dilebur, ya itu segera dilakukan, atau ada hal-hal teknis lain ya yang bisa dilakukan agar siswa juga bisa merasakan pendidikan yang nyaman dan guru pendidik juga lebih intens melakukan pembelajarannya. Ya, juga sangat disayangkan juga fasilitas dan tenaga kerja ya Mbak ya. Oke, Mbak, berita selanjutnya ada terkait dengan Bupati Lamtim minta agar TNWK dibuka kembali untuk umum. Iya. Ya, sempat ditutup juga ya Mbak ya? Ya, ini sempat ditutup ya, karena ada beberapa hal, baik itu perbaikan di area Taman Nasional Waikambas, kemudian juga ada beberapa kasus ya, kemarin itu ada gajah yang mati ya, karena memang sakit, jadi memang untuk sementara ditutup. Kemudian dengan dibukanya kembali TNWK ini harapannya menarik investasi wisatawan supaya devisa masuk lagi ke TNWK karena TNWK itu sangat seksi ya. Tidak hanya wisatawan dari nasional tapi internasional yang melakukan penelitian, kemudian hal-hal yang lain juga sembari berwisata itu sangat intens. Jadi dengan ditutupnya TNWK tentu akan mengurangi pemasukan. Tentunya tetap melakukan pengawasan ya, karena TNWK tetap awalnya adalah daerah konservasi Taman Nasional yang memang untuk makhluk hidup makhluk yang ada di hutan ya, terutama gajah ya, TNWK. Yang harus berjalan beriringan ya Betul. Mbak ya, baik itu perekonomiannya dan perlindungan kelestarian lingkungannya juga ya Mbak ya. Ya, kita lanjut lagi pemirsa Metro TV Lampung ke berita trending yang ada di lampungpos.id. Yang pertama terkait dengan El Nino berdampak pada bidang pertanian, kemudian tawuran antar pelajar. Selanjutnya ada kenaikan harga pangan di pasar tradisional dan kasus pemeriksaan Kejati terhadap DPRD dari Sekretariat Kabupaten Tanggamus atas dugaan korupsi markup perjalanan dinas. Ya, berita yang menarik nih Mbak Cici terkait dengan yang relate lah ya, sama betul. Kehidupan kita ini, harga mungkin kita awali dulu dari harga ini ya, harga yang kenaikan harga ya, kenaikan harga ya, pangan yang ada betul. Di pasar. Nah, seperti apa nih Mbak? Iya. Ke pasar nih Mbak ya tadi. Pasar itu, masyarakat ini sudah mulai mengeluhkan dengan adanya kenaikan harga yang tidak turun tapi naik terus sedikit-sedikit, terutama beras ya, karena beras adalah bahan pokok. Setiap pekan itu pasti ada kenaikan dan ini memang harus diwaspadai. Memang kita belum memasuki masa panen, apalagi ada pengaruh kemarau ya. Jadi Bulog juga harus segera mengantisipasi ya dengan kenaikan harga beras di pasaran ini, segera melakukan operasi pasar untuk beras Bulog ya. Beras Bulog itu akan menjangkau masyarakat
ekonomi menengah ke bawah. Oke, kalau misalnya masyarakat menengah ke atas bisa membeli beras yang premium yang harganya memang terus meningkat. Ya, dengan adanya operasi pasar ini diharapkan harga lebih stabil lagi karena beras merupakan bahan pokok kita ya, yang setiap hari pasti dimakan oleh. Iya, dan kayaknya ngelihat kondisi seperti ini harus terus melakukan operasi pasar, nggak cuma pas bulan Ramadan aja biasanya ya Mbak ya, hari-hari mungkin hari-hari besar lainnya, tapi kayaknya melihat kondisi seperti ini harus intensif ya Mbak ya. Dan harga telur juga naik juga ya Mbak ya, tetap stagnan 30 bahkan 31 ya, Rp31.000 per kilogram. Ya mungkin kita lanjut lagi nih berkaitan dengan kenaikan harga, mungkin ada korelasinya nih Mbak terkait El Nino ya. Apakah berimbas pada pertanian? Iya, benar. Headline kita nanti juga terkait dengan El Nino ya, karena BMKG sudah me-warning atau meminta mewaspadai adanya dampak El Nino. El Nino ini akan ada kemarau kering, lebih kering dari biasanya dan bersifat panjang, lebih jangka waktunya lebih panjang. Ini sangat berpengaruh terhadap pertanian. Karena apa? Karena sumber air akan menjadi berkurang. Nah, dengan kondisi ini, maka lahan pertanian yang produktif menjadi terbatas. Kalau biasanya 2 kali panen, maka dia hanya sekali panen. Nah, langkah-langkah ini dikoordinasikan dan Menteri Pertanian melakukan kunjungan ke Lampung. Karena Lampung sebagai salah satu daerah lumbung pangan, ya, penghasil produksi padi yang mensupport untuk nasional, maka diupayakan langkah-langkah untuk tidak terjadi penurunan produksi selama El Nino itu lebih drop. Jadi apa saja langkah-langkahnya bisa dilakukan pengairan secara intensif, di mana nih daerah produksi air yang air dialirkan ke daerah produksi pangan yang produktif. Kemudian juga melakukan panen lebih awal. Jadi pemanfaatan air juga dilakukan. Kalau sekarang terasa mumpung ada hujan, segeralah ditampung dengan membuat embung-embung. Karena adanya embung ini juga bisa untuk stok air yang untuk bisa mengairi sawah dan ladang itu ya. Itu salah satu langkah-langkah yang dilakukan ya. Iya, baik. Ya, selanjutnya pemirsa Metro TV Lampung, kita lanjut ke berita yang trending di SaRadio100fm.id. Yang pertama ada berita Dewa 19 rilis lagu Arjuna versi bahasa Inggris, tampilkan vokalis Whitesnake. Kemudian ada berita selanjutnya, setelah 9 tahun akhirnya Raisa kembali konser di Singapura. Dan Emmy Award 2023 ditunda akibat mogok kerja aktor dan penulis. Di berita selanjutnya, Rahmania Astrini rilis single ceria Whenever Kisah Bahagia Jatuh Cinta. Dan berita terakhir, Starby girl band Indonesia debut di Korea Selatan. Ya, berita yang menarik Dewa 19 atau berita Raisa ini Mbak yang menarik. Dua-duanya menarik ya. Oke, kita mulai di Dewa 19 ya Mbak ya. Arjuna nih lagunya lagu yang fenomenal ya. Fenomenal, semua kalangan juga asik dengerin. Betul. Lagu fenomenal sebenarnya tahun 2002 ya. Lagu itu muncul yang dibawakan Dewa 19, waktu itu vokalisnya Once ya. Dan dia meledak karena memang lagunya ini sepanjang masa sampai sekarang pun masih masih enak dengernya ya. Masih enak didengar. Bikin semangat. Dan ternyata Dewa 19 merilis ulangnya tapi dengan versi bahasa Inggris dan tidak tanggung-tanggung dengan menggandeng vokalis Whitesnake ya. Mereka lebih versi bahasa Inggris dengan Arjunanya, dengan tekanan-tekanannya, dan ini yang kolaborasi yang bagus ya. Dan diharapkan ini juga bisa booming seperti lagu Dewa versi Indonesia. Ya, bikin penasaran ya kalau versi bahasa Inggrisnya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Cici sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos. Ya, kamu bisa terus update informasi di lampos.co, lampungpos.id, dan selalu mendengarkan SaRadio100 FM. Saya STJ Bintang bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.